Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amarul Marifan dari Fakultas Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Saya ingin mempresentasikan hasil laporan metode penelitian yang berjudul Persepsi Harga Promosi Penjualan dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT Kaligondang Cabang Tangerang. Untuk slide selanjutnya, perkembangan ekonomi, teknologi, dan budaya di era globalisasi seperti saat ini menimbulkan kebutuhan manusia semakin berkembang. Tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi juga pada kebutuhan pribadi. Pemenuhan kebutuhan pribadi ini menjadi kebutuhan penting bagi beberapa kalangan tertentu, sehingga menempati tempat yang sama dengan kebutuhan pokok dalam pemenuhannya. Kebutuhan pribadi yang sering dituntut pemenuhannya oleh kaum wanita ataupun kaum pria adalah menjaga penampilan melalui perawatan kesehatan dan kecantikan. Penampilan yang cenderung tidak menarik akan merasa tersisih dari lingkungan pergaulannya. Para wanita rela mengeluarkan biaya besar untuk melakukan perawatan kecantikan. Namun, bukan hanya kaum wanita saja yang sangat memperhatikan kesehatan kulit, terutama kulit wajah. Di era modern pada saat ini, tidak sedikit kaum pria yang melakukan perawatan wajah untuk menjaga kesehatan kulitnya. Kecantikan dipandang sebagai kebutuhan pokok yang pada saat tertentu harus dipenuhi. Bahkan, kaum pria sudah banyak yang menggunakan jasa klinik kecantikan. Perilaku konsumen tersebut menyebabkan kebutuhan akan kecantikan semakin meluas di kalangan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, maka banyak yang bermunculan jasa klinik kecantikan yang menawarkan berbagai macam perawatan wajah dan rambut. Manfaat dari adanya klinik kecantikan sangat memudahkan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan dalam merawat dan menjaga kesehatan kulit. Klinik kecantikan juga menawarkan produk yang biasanya berupa obat-obatan dan dikemas dalam berbagai macam kosmetik yang digunakan sehari-hari sebagai kelanjutan dari perawatan agar konsumen mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Gaya hidup masyarakat semakin peduli akan penampilan, terutama dalam merawat kesehatan kulit menjadi peluang usaha bagi perusahaan bidang kecantikan dalam mengembangkan usahanya di Indonesia. Untuk slide selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang kedua, apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang ketiga, apakah citra merek berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Untuk selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan didistribusikan, sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Di sini juga adapun manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai persepsi harga, penjualan, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, bagi perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini bisa menjadi tambahan pemendaharaan karya ilmiah di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Dan yang ketiga, bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk mahasiswa yang akan menyambut skripsi dengan judul yang sama. Dan yang keempat, bagi objek penelitian. Bagi objek penelitian, penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui beberapa pengaruh persepsi harga, promosi penjualan, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan, sehingga bisa meningkatkan pemasaran produk penjualan produk. Dan yang kelima, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai pengaruh persepsi harga, promosi penjualan, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Untuk yang kelima, di sini ada landasan teori. Menurut Skizman dan Kanuk,
Persepsi merupakan suatu proses seseorang individu dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menerjemahkan stimulus informasi yang datang menjadi suatu gambaran. Yang menyeluruh persepsi harga ialah bagaimana cara konsumen melihat harga sebagai harga yang tinggi, rendah, dan adil. Yang A, dimensi persepsi harga. Menurut Monroe dalam Harjati dan Venesia, persepsi harga dibentuk oleh dua dimensi utama. Yang pertama, perceived quality atau persepsi kualitas. Konsumen cenderung lebih menyukai produk yang harganya mahal ketika informasinya yang dapat hanya harga produknya. Yang kedua, perceived monetary service atau persepsi biaya yang dikeluarkan. Secara umum, konsumen menganggap bahwa harga merupakan biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan produk. Dan yang B, indikator persepsi harga. Indikator persepsi kewajaran harga menurut Herwati et al. Yang A, pelanggan membayar harga yang wajar. Yang B, ketepatan penetapan harga. Yang C, kewajaran kebijaksanaan harga. Yang D, perubahan harga sesuai dengan etika. Yang E, harga dapat diterima oleh pelanggan. Lalu, di sini ada promosi penjualan. Menurut Laksana, mengemukakan bahwa promosi penjualan adalah kegiatan penjualan yang bersifat jangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang, serta tidak rutin, yang ditunjukkan untuk mendorong lebih kuat, mempercepat respon pasar yang ditargetkan sebagai alat promosi lainnya, dengan menggunakan bentuk yang berbeda. Tujuan promosi menurut Mahfudz. Tujuan promosi penjualan dapat disebutkan. Yang pertama, memperkenalkan produk baru. Yang kedua, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. Yang ketiga, mendorong penggunaan yang lebih banyak di antara konsumen yang telah dijangkau dan mengimbangi upaya pemasaran pihak pesaing. Yang keempat, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk, cara mempromosikan penjualan. Menurut Stanton dalam Fitria 2016, promosi penjualan dalam dilakukan dengan cara yang pertama, diskon. Cara paling klasik yang pernah ada, tetapi berhati-hatilah dalam memasang angka diskon. Karena ketika jarak angka diskon terlalu berlebihan akan membuat konsumen enggan untuk datang lagi. Yang kedua, di sini ada bonus. Meski kadang hanya akan mendatangkan konsumen, namun cara ini masih dapat dikatakan ampuh untuk menarik minat konsumen untuk mencegah adanya konsumen musiman. Ada baiknya jika memberikan bonus pada produk-produk yang dapat membuat mereka datang kembali. Yang ketiga, ada free trial. Beberapa produsen menyediakan free trial untuk memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba produk. Biasanya, hal ini dilakukan apabila perusahaan mengeluarkan produk baru. Cara ini efektif untuk meyakinkan konsumen atas kualitas produk yang ditawarkan. Yang keempat, gunakan sosial media. Dengan memanfaatkan sosial media di era modern ini sangatlah menguntungkan, di mana produk dapat dipromosikan lebih luas dengan waktu yang tidak terbatas. Adapun macam-macam sosial media. Yang pertama, online communities and forums. Komunitas ini dapat datang dalam segala bentuk dan ukuran. Sebagian disponsori oleh perusahaan yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan dan dengan satu sama lain melalui postingan, install messaging, dan chatting. Diskusi tentang minat khusus yang berhubungan dengan produk, perusahaan, dan merek. Yang B, di sini ada blogs. Ada 3 juta pengguna blog dan mereka sangat bervariasi. Beberapa pribadi untuk teman-teman dekat dan keluarga lainnya yang dirancang untuk menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas. Yang C, social network. Jaringan sosial telah menjadi kekuatan penting dalam bisnis ke konsumen. Untuk melakukan promosi, beberapa diantaranya adalah Facebook, Twitter, BlackBerry Messenger, WhatsApp, dan Instagram. Dengan begitu
Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan promosi dibutuhkan cara yang tepat sesuai dengan jenis produk yang ditawarkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu secara langsung maupun online. Dapat juga display toko yang menarik dan diskon yang menarik. Kekuatan promosi. Menurut Kotler and Keller, dalam promosi penjualan mempunyai beberapa kekuatan sebagai alat promosi, yaitu promosi memungkinkan produsen menyesuaikan diri dengan variasi penawaran dan permintaan jangka pendek. Promosi penjualan memungkinkan produsen menguji seberapa tinggi harga yang dapat mereka kenakan karena mereka selalu dapat menggunakan diskon. Promosi penjualan membujuk konsumen mencoba produk baru alih-alih tidak pernah menyimpang dari produk sekarang. Promosi penjualan menghasilkan format eceran yang lebih berbeda, seperti harga toko murah setiap hari dan toko harga promosi. Promosi penjualan memungkinkan produsen menjual lebih daripada yang biasanya mereka jual dengan harga yang normal. Promosi penjualan membantu produsen menyesuaikan program-program dengan segmen konsumen yang berbeda-beda. Konsumen sendiri menikmati suatu kepuasan karena mereka menjadi pembeli yang cerdas ketika mereka memanfaatkan harga khusus. Di sini ada alat-alat promosi. Yang pertama itu adalah sampel, yaitu tawaran produk gratis atau percobaan gratis kepada konsumen. Yang kedua, ada kupon, yaitu semacam sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya sehingga dapat menghemat pembelian produk tertentu. Yang ketiga, kemasan harga khusus atau paket harga, yaitu potongan harga lebih rendah daripada harga biasa. Yang keempat, ada premi, yaitu barang dagangan yang ditawarkan dengan harga sangat rendah atau gratis sebagai insentif apabila orang membeli produk tersebut. Di sini ada macam-macam dari promosi. Yang pertama, di sini dengan adanya media cetak konvensional. Media ini adalah media yang paling banyak kita temui di mana-mana dan kapanpun. Lalu, yang kedua, ada citra merek. Pengertian citra merek menurut Kotler and Keller, cara masyarakat menganggap merek secara aktual agar citra dapat tertanam dalam pikiran konsumen harus memperlihatkan identitas merek terhadap saran komunikasi dan kontrak merek yang tersedia. Menurut Kotler and Keller, citra yang efektif akan berpengaruh terhadap 3 hal, yaitu menetapkan karakter produk dan usulan nilai. Yang kedua, menyampaikan karakter ini dengan cara yang berbeda sehingga tidak dikacaukan dengan karakter pesaing. Yang ketiga, memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra mental. Proses pengembangan citra merek. Dalam proses pengembangan citra merek, harus diketahui bahwa merek yang kuat memiliki identitas yang jelas. Konsumen umumnya menginginkan sesuatu yang unik dan khas yang berhubungan dengan merek. Ketidakcocokan citra merek terhadap dengan harapan konsumen akan memberikan kesempatan kepada pesaing. Lalu, di sini ada dimensi citra merek. Merangkum dari hasil studi terhadap berbagai literal dan riset-riset yang relevan, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi utama yang memenuhi dan membentuk citra sebuah merek tertuang dalam berikut ini. Yang pertama, brand identity. Dimensi pertama adalah brand identity, yaitu identitas merek. Brand identity merupakan identitas fisik yang berkaitan dengan merek atau produk tersebut, sehingga konsumen mudah mengenali dan membedakan dengan merek atau produk lain. Yang kedua, brand personality. Dimensi kedua adalah brand personality atau personalitas merek. Brand personality adalah karakter khas sebuah merek yang membentuk kepribadian tertentu sebagai layaknya manusia. Yang ketiga, brand association. Dimensi ketiga adalah brand association atau sosial merek.
adalah hal-hal spesifik yang pantas atau selalu dikaitkan dengan suatu merek, bisa muncul dari penawaran unik suatu produk. Yang keempat, brand attitude and behavior. Dimensi keempat adalah brand attitude atau sikap dan perilaku merek. Sikap atau perilaku komunikasi dan interaksi merek dengan konsumen dalam menawarkan benefit-benefit dan nilai-nilai yang dimilikinya. Yang kelima, ada brand benefit dan competence. Brand dan kompeten merupakan nilai-nilai dan keunggulan khas yang ditawarkan oleh suatu merek kepada konsumen yang membuat konsumen dapat merasakan manfaat karena kebutuhan, keinginan, dan mimpi dan obsesinya yang terwujud. Lalu, di sini ada tujuan merek. Yang pertama, sebagai identitas perusahaan yang membedakan dengan produk pesaing, sehingga mudah mengenali dan melakukan pembelian ulang. Yang B, sebagai alat promosi yang menonjolkan daya tarik produk. Yang C, untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan jaminan kualitas serta citra prestige tertentu kepada konsumen. Di sini ada manfaat citra merek. Yang pertama, sarana identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk. Yang B, bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Yang C, signal tingkat kualitas bagi para pelanggan. Yang D, sarana untuk menciptakan asosiasi dan makna unik membedakan produk dari produk pesaing. Yang E, sumber keunggulan kompetitif melalui perlindungan hukum. Yang F, sumber financial returns terutama menyangkut pendapatan masa depan. Dan selanjutnya, di sini ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja. Ada dua elemen dasar dirasakan konsumen untuk menggambarkan variasi tingkat kepuasan. Di sini ada kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen telah menjelma menjadi kosakata wajib bagi setiap organisasi. Konsultan bisnis, penelitian pemasaran, dan eksekutif bisnis. Dan dalam konteks tertentu, para birokrat dan politisi, konsep ini hampir pasti selalu hadir di buku teks standar yang mengupas strategi bisnis dan pemasaran slogan dan moto perusahaan juga menyinggungnya. Yang selanjutnya, metode pengukuran pelanggan. Yang pertama, ada sistem keluhan dan saran. Yang kedua, ada ghost shopping. Yang ketiga, lost customer analysis. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Di sini ada manfaat kepuasan pelanggan. Menurut Chip Dono, kepuasan pelanggan telah menjelma menjadi kewajiban bagi setiap organisasi bisnis, penelitian pemasaran, eksekutif bisnis. Bahkan, politisi, selain itu, kepuasan pelanggan berpotensi memberikan sejumlah manfaat spesifik. Yang pertama, berdampak positif pada loyalitas pelanggan. Yang kedua, berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan. Yang ketiga, menekankan biaya transaksi pelanggan di masa depan. Manfaat kepuasan konsumen atau pelanggan. Menurut Chip Dono, kepuasan pelanggan telah menjelma menjadi kewajiban bagi setiap organisasi bisnis, peneliti pemasaran, eksekutif bisnis, bahkan politisi. Selain itu, kepuasan pelanggan berpotensi memberikan sejumlah manfaat spesifik, seperti yang pertama, berdampak positif pada loyalitas pelanggan. Yang kedua, berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan. Yang ketiga, menekankan biaya transaksi pelanggan. Yang keempat, menekankan volatilitas dan resiko berkenan dengan prediksi aliran kas masa depan. Yang selanjutnya, metode atau jenis penelitian yang dilakukan oleh saya. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian ini, menurut Sugiono, penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Menurut metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kualitas produk yang ingin digunakan. Yang kedua yaitu bagaimana harga. Yang ketiga yaitu bagaimana promosi.
Yang keempat, bagaimana kepuasan konsumen. Dan yang kelima, yaitu bagaimana citra merek yang kita akan lakukan. Penelitian verifikatif, menurut Sugiono, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode ini digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang diteliti. Variabel penelitian data penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Yang pertama, variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain atau variabel bebas, yang biasanya di sini menjadi konsumen, yaitu Y. Untuk variabel bebas, menurut Sofyan Siregar, variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah mempengaruhi suatu variabel lain. Variabel independen yang digunakan yakni sebagai berikut. Yang A, harga atau X1, definisi konseptual, definisi operasional. Yang B, promosi atau yang disebut dengan X2, definisi konseptual dan definisi operasional. Yang C, kualitas pelayanan atau yang disebut dengan X3, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Dan untuk selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan. Dari penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, melakukan wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang B, melakukan observasi. Cara atau teknik memperoleh data dengan menggunakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, kuesioner, yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan yang kemudian disebarkan kepada para responden secara langsung. Lalu, di sini ada teknik analisis data yang saya gunakan. Pengolahan menggunakan alat bantu berupa software yang diinstalasikan ke laptop, yaitu SPSS versi 26. Yang pertama, melakukan uji kelayakan instrumen. A. Uji validasi. Menurut sahabat Ektar, validasi menunjukkan seberapa nyata suatu pengukuran apa yang seharusnya diukur. Yang B. Uji rehabilitas. Instrumen yang valid kemudian dilakukan uji rehabilitas. Yang kedua, statistik deskriptif. Menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang A, uji normalitas. Bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel distribusi normal ataupun tidak. Yang B, uji multikoliniaritas. Bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat koliniaritas antar variabel bebas. Yang ketiga, ada C, uji heteroskedasititas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ketidaksamaan, varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Lalu, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode X dengan kesalahan pengguna pada periode Y. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel harga atau X1, promosi atau X2, dan kualitas pelayanan atau X3 terhadap keputusan konsumen, yaitu pada Y. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahpenggunaan pada periode X dengan
kesalahan penggunaan pada periode Y. Muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu antara sama lain. Lalu, analisis regresi linear berganda. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel yang pertama, harga atau X1, promosi atau X2, dan kualitas pelayanan atau X3 terhadap keputusan konsumen atau Y pada produk kecantikan PT Kaligodang Cabang Tangerang. Baik, sekian terima kasih presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.